Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Alivia Ramadhani, NIM D93219094. Saya mahasiswa Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Sunan Ampel, Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang kreativitas dan inovasi dalam berbisnis. Yang pertama, definisi kreativitas dan inovasi. Kreativitas merupakan suatu potensi yang dimiliki seseorang untuk menciptakan sesuatu yang baru, ataupun dapat juga berupa kegiatan untuk memperbarui sesuatu yang telah ada sebelumnya, menjadi suatu karya yang baru dengan dilakukannya interaksi dengan lingkungan saat ini untuk menghadapi permasalahan dan mencari alternatif pemecahannya dengan berpikir divergen. Kemudian, yaitu definisi dari inovasi. Inovasi merupakan suatu penerapan dari kreativitas untuk memecahkan suatu masalah dan meningkatkan peluang untuk memperkaya sumber daya. Inovasi juga berarti mengimplementasikan hasil kreativitas untuk melahirkan suatu karya yang baru sehingga dapat dikembangkan menjadi karya yang bernilai. Kemudian yang kedua, modalitas kreativitas dan inovasi. Untuk menilai kemampuan berpikir kreatif, sering digunakan the Torrance Test of Creative Thinking atau TTCT. 3 komponen kunci yang dinilai dalam berpikir kreatif menggunakan TTCT adalah 1. Kefasihan atau influensi, 2. Fleksibilitas atau flexibility, dan yang ketiga kebaruan atau novelty. Kefasihan berhubungan dengan kemampuan untuk menghasilkan ide, sehingga kefasihan merupakan salah satu faktor yang penting dalam kreativitas. Kemudian, fleksibilitas merupakan berhubungan dengan berpikir divergen, karena dalam berpikir divergen itu menuntut berpikir dari segala arah. Dan yang ketiga yaitu kebaruan. Kebaruan merupakan salah satu indikator yang penting dalam kreativitas, sebab banyak sekali teori yang memandang bahwa kreativitas itu berhubungan dengan sesuatu yang baru. Selanjutnya yaitu cara melaksanakan inovasi produk. Berdasarkan cara melakukannya, inovasi dibedakan menjadi 3, yakni inovasi produk atau product innovation, inovasi dalam pelayanan atau service innovation, dan yang ketiga inovasi dalam proses atau process innovation. Inovasi produk merupakan pemunculan produk baru. Inovasi pelayanan adalah cara baru dalam bentuk pelayanan yang diberikan kepada para pelanggan. Dan yang ketiga yaitu inovasi proses, adalah sebuah cara baru untuk membuat proses dalam menghasilkan produk atau jasa menjadi lebih ekonomis, inovasi, dan radikal. Selanjutnya yaitu inovasi menurut kebaruannya. Dalam inovasi menurut kebaruannya ada 3 macam, yaitu inovasi inkremental, inovasi radikal, dan inovasi arsitektur. Inovasi inkremental adalah inovasi dengan cara meningkatkan produk atau jasa yang sudah ada. Dengan kata lain, bahwa inovasi inkremental menekankan pada peningkatan bukan perubahan. Contohnya, layanan yang sudah ada terus ditingkatkan dalam kualitasnya. Selanjutnya yaitu inovasi radikal, adalah inovasi dengan melakukan perubahan secara keseluruhan, baik produk atau jasa maupun sistem yang ada. Inovasi secara radikal jarang ditemukan di lapangan. Dan selanjutnya yaitu inovasi arsitektur,
adalah inovasi dengan melakukan perubahan pada sistem yang sudah ada dengan cara baru dan meningkatkan produk dan atau jasa yang ada di dalamnya tanpa harus merubahnya. Ada satu lagi tambahan, yaitu inovasi modular. Adalah inovasi dengan melakukan perubahan pada produk atau jasa, namun sistem yang digunakan tetap. Selanjutnya yaitu tahapan inovasi untuk mengembangkan produk. Yang pertama ada tahap pengetahuan, yang kedua tahap persuasi, yang ketiga tahap pengambilan keputusan, dan keempat tahap implementasi, dan yang terakhir atau kelima yaitu tahap konfirmasi. Yang pertama tahap mengetahui atau tahap pengetahuan. Dalam tahap ini, organisasi atau perusahaan belum memiliki informasi mengenai inovasi baru. Tahapan ini juga dipengaruhi oleh beberapa karakteristik dalam pengambilan keputusan, yaitu karakteristik sosial ekonomi, nilai-nilai pribadi, dan pola komunikasi. Selanjutnya yang kedua, tahap persuasi. Pada tahap ini, perusahaan tertarik pada inovasi dan aktif mencari informasi yang jelas mengenai inovasi. Inovasi yang dimaksud berkaitan dengan karakteristik inovasi itu sendiri, seperti kelebihan inovasi, tingkat keserasian, kompleksitas, dapat dicoba, dan yang terakhir dapat dilihat. Selanjutnya yang ketiga, yaitu tahap pengambilan keputusan. Pada tahap ini, perusahaan mengambil konsep inovasi dan menimbang keuntungan dan kerugian produk atau jasa dari menggunakan inovasi dan memutuskan apakah akan mengadopsi atau menolak inovasi tersebut. Selanjutnya yaitu tahap implementasi. Pada tahap ini, perusahaan akan mengorganisasikan tim untuk melakukan inovasi yang berbeda-beda tergantung pada situasi. Selama tahap ini, perusahaan menentukan kegunaan dari inovasi bagi produk atau jasa dan dapat mencari informasi lebih lanjut tentang hal itu. Dan yang terakhir atau kelima yaitu tahap konfirmasi. Setelah sebuah keputusan dibuat, perusahaan kemudian akan mencari pembenaran atau keputusan mereka. Tidak menutup kemungkinan seseorang kemudian mengubah keputusan yang tadinya menolak jadi menerima inovasi setelah melakukan evaluasi. Sekian presentasi dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.